Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masya Allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masya Allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, was-shaimin was-shaimat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah kali ini kita bertemu kembali dalam bulan suci Ramadan yang begitu kita impikan, yang begitu kita harapkan, dan begitu kita dambakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah sampai di hari ke-6 di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tak ada lagi keinginan, tak ada lagi yang paling kita harapkan kecuali selama sebulan penuh ke depan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana 10 hari pertama kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 hari kedua kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 hari terakhir insya Allah kita semua terbebas dari api neraka. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya munibas saidin. Ma'asyiral muslimin was-shaimin was-shaimat, arsyadalillah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa hal yang ingin Al-Faqir sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah kali ini. Yang ingin Al-Faqir sampaikan adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini ada sebuah sinyalemen ataupun juga tanda-tanda yang memang sudah Rasulullah gambarkan pada saat itu. Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya nanti setelahku akan ada sekelompok orang yang akan mempunyai perilaku mau menang sendiri. Di situ digambarkan satakunu ba'di atharatun. Setelahku nanti akan muncul manusia yang selalu memiliki sikap ingin menang sendiri, yaitu sikap atharah, ingin memonopoli, ingin mengambil hak orang lain, ingin menang sendiri, tidak ingin memberikan kebahagiaan ataupun juga keleluasaan bagi orang lain. Ini adalah sinyalemen yang Rasulullah gambarkan pada saat itu. 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah menggambarkan bahwa nanti akan muncul di akhir zaman ataupun setelahku sekelompok manusia yang mempunyai sifat mau menang sendiri, yaitu atharah. Mahwal atharah, apa itu atharah? Atharah, para ulama menggambarkan atau mendefinisikan yaitu al-infiradu bi syai'i amman fihi lahu haqqun. Atharah adalah orang yang mau menang sendiri ataupun orang yang mau memonopoli demi kepentingan sendiri dengan mengambil hak orang lain. Al-infiradu bi syai'i amman fihi lahu haqqun, yaitu orang yang memonopoli atau yang mementingkan dirinya sendiri daripada mengambil hak-hak orang lain. Ini adalah sinyalemen yang pernah Rasulullah gambarkan, dan sekarang bisa kita lihat di sekeliling kita, bisa kita dapati bahwasanya begitu banyak orang yang mempunyai sifat ego, mempunyai sifat mau menang sendiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, dalam memenuhi syahwatnya sendiri, nafsunya sendiri. Dan ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan akhlak ataupun juga perilaku dari baginda Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Jamaah sekalian rasyidillah wa iyyakum jami'a. Al-atharah adalah perilaku negatif. Al-atharah adalah akhlak yang Rasulullah gambarkan sebagai akhlak yang harus kita jauhi. Akhlak atau perilaku yang harus kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa terhindar dari perangai buruk tersebut. Lalu tentu saja ada ta'arud ataupun sifat kebalikan dari hal negatif tersebut.
sifat kebalikan dari al-athar tersebut Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan gamblang menjelaskan dalam firman-Nya surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang merupakan i'tirad ataupun lawanan dari sikap negatif tersebut. Jadi al-athar adalah sifat negatif yang harus kita jauhi, sementara ada sifat yang positif, yang baik, yang merupakan contoh dari akhlak Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Apa ayat tersebut? Allah menggambarkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bima khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Mereka ini adalah orang-orang kaum Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka mengutamakan, mereka di sini adalah orang-orang Ansar lebih mengutamakan kepentingan kaum Muhajirin yang saat itu sedang hijrah dan tiba dari Mekah dan tiba sampai di Madinah. Mereka adalah kaum Muhajirin yang berangkat hijrah atas perintah Allah dan Rasulnya dari Mekah, dan ketika sampai di Madinah, para sahabat kaum Ansar menyambut dengan penuh kegembiraan. Bahkan di sini sahabat yang berasal dari kaum Ansar memberikan segala sesuatunya untuk menyambut dan memuliakan kaum Muhajirin. Inilah yang dimaksud dengan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bima khasasah. Sekalipun saat itu kaum Ansar sedang butuh ataupun sedang memerlukan hal-hal penting yang ada di dalam diri mereka ataupun di dalam keluarga mereka, tapi mereka serahkan. Mereka begitu gembira, mereka begitu bahagia menyambut kedatangan baginda Muhammad SAW beserta sahabat dari kaum Muhajirin. Dan inilah akhlak yang Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum gambarkan, sebagaimana para ulama menyebut ciri khas mereka sebagai ahlul itsar. Ahlul itsar adalah sebagaimana pengejawantahan dari surah Al-Hasyr ayat 9 ini. Dan di akhir ayat tersebut Allah menjelaskan lebih lanjut, wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dijaga daripada kebakhilan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, inilah yang harus kita contoh. Inilah yang harus kita kedepankan. Paling tidak dalam 10 hari pertama di bulan suci Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berusaha menghindarkan diri dari perangai buruk yang Rasulullah gambarkan, yang Rasulullah sebut sebagai al-atharah. Dan ulama, wabil khusus al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i, sudah mendefinisikan hal tersebut dengan al-atharatu al-infiradu bisyai'i amman fihi lahu haqqun. Inilah yang ingin Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan di 10 hari pertama ini, wabil khusus di hari ke-6 di bulan suci Ramadan ini, kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kita terhindar dari sifat yang tercela tersebut, yaitu sifat al-atharah, dan kita mudah-mudahan bisa berusaha semaksimal mungkin meniru akhlak dan perangai dari baginda Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, yaitu berusaha menjadi ahlul itsar, yaitu orang-orang yang betul-betul memberikan segala sesuatunya, memberikan rezekinya untuk orang-orang lain yang membutuhkan, sekalipun diri mereka juga sebenarnya butuh, tetapi mereka betul-betul hendak menginfakkan ataupun sedekahkan, memberikan segala sesuatu untuk orang lain. Inilah pahala yang paling hebat, yang paling dahsyat, jamaahku sekalian. Bersedekah di bulan suci Ramadan jelas pahalanya jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan bersedekah atau beramal baik di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah bagi kita, bil khusus bagi Al-Faqir, agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hasyr, yaitu sebagai ahlul itsar, dan kita mudah-mudahan bisa berusaha sekuat mungkin untuk mencapai hal tersebut. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.